Oke, semuanya kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan nge-get datanya dari database. Ini kan masih data dummy. Gimana caranya? Berarti pas kita build list view ini, kita harus nge-get dari database ini. Kita pakai stream builder aja. Kita bungkus dengan builder. Di sini pasang stream builder. Kemudian di sini butuh snapshot ya. Snapshot seperti ini. Nah, kita cek kalau misalnya dia lagi waiting ya. Snapshotnya connection state titik waiting atau lagi nungguin, maka kita akan return di tengah-tengah loading dulu ya. Childnya circular progress indicator seperti ini. Sesimpel ini ya. Nah, kalau kemudian di sini pasti udah dapat datanya. Kalau misalnya udah ada datanya, berarti kita ambil aja nih snapshotnya ya. Jadi di sini kita coba kasih rapiin dulu. Nah, untuk stream ya, streamnya dari mana? Kita ambil aja controller dot stream. Ini stream role apa nih? Kita coba cek. Kita buka di home controller. Stream role itu, oh ini stream role ini udah ada di bagian sini ya. Jadi ini harusnya kita nggak usah stream role, kita panggil aja stream user gitu ya. Stream user, UID-nya udah ada, pegawai masuk ke dalam dokumennya, dan kita nge-snapshot data yang ada di dalam stream user aja. Ini kita copy. Kemudian di sini kita pakai aja nih stream user. Nah, tipenya udah dokumen. Nah, ini kita copy. Kemudian kita panggil di sini. Kita kontrol spasi, kita enter. Kita import ya maksudnya. Nah, nanti snapshotnya itu udah ada. Berarti snapshot kita bisa ambil datanya, dan kita bisa ambil data ini sebagai mapping ya. Ini sebagai mapping. Ini udah bisa mapping. Ini adalah data usernya nih. Seperti ini. Mappingnya tipenya string dynamic. Nah, seperti ini. Ini null safety udah pasti ada. Ini juga udah pasti ada gitu ya. Karena ini waiting lagi nungguin, pas udah dapet ya ini kemungkinan dapet sih. Kalau mau nggak yakin nggak ada datanya, berarti ya kita bisa pasang di sini, cek lagi if ya snapshot titik hash data, maka dia akan ngejalanin ini gitu. Kita cut, kita bisa pasang di bawah sini. Nah, else nya kita bisa kasih seperti ini, tulisan teks aja. Ini tidak dapat memuat database user. Sesimpel ini aja ya. Oke, ini kita coba restart. Nanti dia akan loading. Nah, dapat datanya baru. Nah, kalau misalnya udah dapat usernya, ini udah gampang nih. Ini udah tipenya mapping, dan kita udah tinggal pakai aja. Di bagian sini image-nya ya. Jadi ini nggak usah pakai kayak gini. Kita panggil image aja. src-nya apa nih ya? Kita bisa ngecek user profile, dia null apa enggak. Kalau dia tidak sama dengan null, maka dia akan menampilkan user profile ini sebagai apa? Sebagai profilnya. Tapi kalau dia null, maka kita pakai avatar aja ya. UI avatar. Oke, gimana tuh? Kemarin ada di bagian mana ya? Di bagian profile, kita cek profile view. Di sini ada URL-nya, default image. Ini kita copy. Ini kita pasang di bagian sini, nggak apa-apa. Default image-nya kita copy, dan ini kita pasang default image. Kita save. Nah, ini dia. Nah, untuk feed-nya di sini kita pasang feed. Kita kasih box feed cover aja. Nah, ini kayak gini. Ini DT itu adalah di test ya. Jadi dia belum punya profile. Kalau kita punya profile, kita upload aja nih si air terjun gitu ya. Kita update profile. Nah, ini udah berhasil. Kalau misalnya udah berhasil ya, di home kita udah bisa ada gambarnya gitu. Coba kita balik ke home. Nah, ini udah ada gambarnya karena profile kita ada. Oke, ini udah semua. Berarti ini alamat ya. Kita belum punya alamat nih. Nah, alamat ini bisa kita dapetin sebenarnya.
Ini alamat nanti dulu, kita tergantung lokasi kita saat ini ya. Jadi alamat ini itu akan dinamik tergantung lokasi HP kita. Posisi kita tuh lagi di mana gitu ya. Apakah kita lagi di Jakarta atau di Surabaya. Nah, nanti di sini berubah nih. Tergantung kita lagi ada di mana. Apakah kita bisa absen di alamat ini? Nah, tergantung ya. Jadi ini alamat yang nanti dynamic. Kita nanti dulu dynamic ini alamatnya. Welcome. Nah, developer ini kita ganti. Yang pertama ini jobnya ya. Jadi kita ambil user, kemudian kita panggil dia job. Kita save. Nah, ini dia sebagai developer ya. Karena saya login sebagai Dika Tes atau Sandika Rardi. Di sini jobnya itu sebagai developer gitu ya. Atau mau ganti juga bisa di sini manager misalnya. Kita save. Nah, ini udah keganti nih manager gitu. Nah, untuk yang tulisan ini itu adalah NIP-nya. Ini NIP. Kita save. Nah, NIP-nya udah dapet. Kemudian di sini namanya kita bisa pakai username. Kita save. Nah, ini namanya. Jadi seperti ini. Oke, ini udah mantap. Masuknya masih kosong, keluarnya juga masih kosong. Untuk yang ini dibiarinin aja. Jadi kita sudah memakai data yang benar di sini. Gitu ya. Nah, untuk lokasi ini mana ya? Di sini ya. Mungkin di sini tulisannya belum ada lokasi, salah kayak gitu. Belum ada lokasi. Nah, di sini bisa nih kita get nih ya. Di sini kita bisa get gimana ya? Ini kita coba kasih size box atau text button gitu boleh. Coba kita pakai belum ada lokasi. Misalnya kayak gitu. Oke, sekarang kita next ke selanjutnya aja, kita gimana caranya. Ini dulu deh ya. Ini tampilan home udah nge-get data, ini belum ada lokasi karena kita belum aktifin ya. Kita belum ada hubungannya dengan lokasi ya. Ini nggak usah, ini hilangin aja, ini nggak pakai lagi. Oke. Nah, untuk to profile udah ya, ini kita hilangkan, udah nggak kepake lagi. Jadi nanti akan seperti ini tampilan kita. Nah, idenya adalah sekarang kita bisa ngelihat detail di sini dan juga kita bisa ngeklik ininya nih. Gimana cara kita bisa ngeklik dia? Ya, di sini kita bikin page baru buat detail ya. Kita buat aja di sini page baru. Get create page detail presensi misalnya. Detail presensi kita buat. Nanti idenya adalah kalau kita klik dia, salah satu datanya ini, kita akan masuk ke bagian detailnya. Nah, untuk detailnya kita next ke materi selanjutnya aja. Oke, ke video selanjutnya.